warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala LPPM, Dr. Andes Haji Ahmad Syamsuri MM. Yang saya hormati Sekretaris LPPM, Dr. Andes Asep Setiadi MPD. Kemudian yang saya hormati Kepala Diseminasi LPPM, Dr. Andes Cipto Juhartono MM. Dekan FIPPS, Dr. Haji Taufik. Wadek FIPPS, Pak Haryanto, SPD, SEMM. Kaprodi Pendidikan Ekonomi, Zainal Abidin MPD. Prodi, Ibu Deta Mulyani. Dan Kepala Puskanomi, Pak Hadeng Hidayat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada momen penting hari ini untuk bersama-sama hadir dalam sharing session yang telah dibuat oleh Puskanomi. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Langsung saja, pada hari ini, acara ini nantinya kita akan mendapatkan materi dari Ibu Dr. Sri Hapsari tentang penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan CV beliau. Baik, Ibu Dr. Sri Hapsari ini lahir di Temanggung pada 17 September 1985. Beliau merupakan anak ke-1 dari 4 bersaudara. Kini beliau tengah menjabat sebagai dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Beliau juga sekretaris gugus penjaminan mutu. Dan itu beliau juga asesor di Banpaut. Dan beliau juga reviewer jurnal nasional. Untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan SD di Kampung Bulak Kedaung Pamulang dan SD Pangudi Utami Temanggung. Kemudian untuk SMP, beliau menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Temanggung. Dan untuk SMA, beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ciputat, Tangerang Selatan. Dan untuk program sarjana, beliau menempuh di Universitas Indraprasta PGRI yang kemudian dilanjutkan di universitas yang sama untuk program magister. Selanjutnya untuk program doktor, beliau mengambil studi di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Banyak karya yang sudah beliau hasilkan, yaitu salah satunya adalah karya berupa buku. Ada satu buku berjudul Pembelajaran IPS, kemudian juga buku yang kedua yaitu Kurikulum Social Studies di Amerika dan Inggris, sebuah kajian teoritis. Kemudian yang ketiga adalah buku metode penelitian. Yang keempat adalah strategi-strategi penelitian kualitatif. Yang kelima adalah buku perilaku organisasi. Dan yang keenam adalah buku manajemen SDM. Selain buku, beliau juga sudah mempublikasikan beberapa tulisan, ya, di antaranya yang beliau share ke sini yaitu adalah ada 7 tulisan ini. Yang pertama ada A Descriptive Study of the Critical Thinking Skills of Social Science at Junior High School. Ini dari Journal of Education and Learning pada 2016, jurnal yang terakreditasi DIKTI. Kemudian ada artikel yang berjudul Leadership Challenge of the 21st century, Professional Attitude and Critical Thinking Skill dari Jurnal Socio Humanica
2018, ini juga terakreditasi HIPTI. Kemudian ada pendidikan kewirausahaan di lapas dengan pendekatan minat usaha. Ini dari Jurnal Ilmiah Visi P2TK PAUD NI 2014, ini terakreditasi LIPI. Kemudian Jurnal Internasional Concept of Life Skills Based Adult Education for Housewife, Atlantis Press, di 2017. Kemudian ada Jurnal Internasional Problem Based Learning Development Towards Entrepreneurship Education, European Journal of Education Studies, 2017. Kemudian juga ada menyiapkan generasi emas berwawasan kebangsaan dalam masyarakat multikultural, ini seminar tahunan Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Dan yang terakhir di sini ada telaah teoritis internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam budaya sekolah, ini dari Sosio Didaktika UIN Jakarta. Nah, dari penelitiannya saya ini sudah banyak sekali, maka tidak heran beliau akan menyampaikan materi dengan sangat baik sekali. Oke, kalau begitu tanpa berlama lagi, marilah kita sama-sama panggilkan Bu Dr. Sri Hapsari untuk penyampaian materinya. Terima kasih kepada Bu Dokter. Silahkan. Terima kasih Pak Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Dekan Pak Haji Taufik, terima kasih atas kehadirannya, dan saya secara pribadi mengucapkan selamat atas gelar doktor yang diraih. Mohon maaf terlambat. Semoga berkah. Serta di sini juga banyak yang join, guru-guru saya, Pak Haji Samsuri, Pak Haji Ahmad Saifuddin, Pak Cipto, Pak Haryanto, Pak Munzir, Pak Zahrudin, ya. Beliau ini adalah guru-guru saya. Mohon izin kalau nanti saya menyampaikan materi, kalau ada salah dikit jangan dijewer. Kemudian rekan sejawat, Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta baik internal dan eksternal, mohon izin saya menyampaikan materi mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini sangat luas ya, kalau diselesaikan satu hari pun tidak bisa selesai. Namun dari rekan-rekan di Puskanomi memberikan batasan kepada saya untuk yang disampaikan, terutama berkaitan dengan sharing pengalaman membimbing skripsi mahasiswa, terutama untuk penelitian kuantitatif. Karena peserta di sini tidak hanya rekan sejawat, maka saya mencoba memasukkan beberapa prinsip kuantitatif lain. Setidaknya bisa mengcover apa itu kuantitatif. Mohon maaf saya tidak bisa share materi, hanya host saja yang bisa. Mungkin bisa minta bantuan. Ya, slide kedua, Pak Niki. Ya, jadi ini akan dibahas berkaitan dengan prinsip-prinsip kuantitatif dan sharing pengalaman membimbing. Kalau tadi mengatakan saya ahlinya, tidak, ya banyak rekan-rekan lain yang jauh lebih baik dari saya. Pada saat saya membimbing, saya biasanya kalau itu bukan kompetensi saya atau saya melihat ada yang lebih, saya meminta mahasiswa untuk sharing ke dosen lain. Dan itu tidak apa ya Bapak Ibu, tidak perlu sungkan ya, dan saya pun melakukannya demikian. Slide yang ketiga, next. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan dosen yang berkenan untuk sharing. Jadi di sini mungkin rekan-rekan pernah mengalami hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Saya kumpulkan di antaranya
Ada beberapa perbedaan seperti identifikasi masalah menggunakan pertanyaan atau pernyataan. Kemudian jumlah rumusan masalah apakah harus sama dengan hipotesis. Perlukah menggunakan uji coba instrumen? Karena mungkin ditemukan ada beberapa skripsi yang menggunakan uji coba instrumen, ada yang tidak. Kemudian untuk kata sifat pengaruh, apakah hanya untuk survei, yang dimaksud survei di sini adalah dengan korelasi, ataukah bisa yang lain? Kemudian riset tentang metode pembelajaran, itu lebih tepat survei atau eksperimen. Pernah mungkin menjumpai riset penelitian dengan judul gaya belajar, ya. Ada yang menempatkan itu sebagai survei, ada yang menempatkan itu sebagai eksperimen. Yang mana yang benar? Kemudian juga beberapa perbedaan persepsi tentang perlu tidaknya uji asumsi klasik. Ya. Kemudian bila menggunakan skala yang berbeda harus di-convert atau tidak. Ya. Karena ada yang menggunakan misalnya parametrik tetapi menggunakan skala, ada yang ordinal tetap digunakan seperti itu. Kemudian apakah identifikasi masalah harus dijawab semua dalam penelitian, ya? Ini menjadi beberapa perdebatan. Kemudian perbedaan pemaparan bab 5 antar skripsi. Ada yang berpendapat bahwasannya simpulan di bab 5 sesuai dengan rumusan masalah, ya. Ada yang rumusan masalahnya hanya satu, namun simpulan di bab 5 poinnya banyak. Kemudian untuk penelitian seperti akuntansi, perpajakan, itu kualitatif deskriptif atau kualitatif deskriptif kuantitatif. Nah, ini nanti kita diskusikan, ya. Selanjutnya, Pak. Ya. Jadi filosofisnya dulu yang kita perlu pahami dari penelitian kuantitatif ini. Bagi orang-orang yang terbiasa melakukan riset kualitatif, itu harus membedakan, melepaskan diri. Cara pandangnya antara kualitatif dengan cara pandangnya kuantitatif berbeda. Bagi riset kuantitatif, filsafat yang diangkat adalah positivisme, yakni bahwasanya fakta-fakta sosial itu dipelajari secara objektif dengan menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lainnya. Di sini artinya ada kata menghubungkan. Artinya ada teori yang mengatakan bahwasanya ada satu fakta sosial yang bisa berhubungan dengan fakta sosial lainnya. Dari mana dikatakan berhubungan? Nah, ini adalah sumbernya dari teori. Bahkan secara rigid bisa dikatakan kuantitatif adalah membuktikan teori, sedangkan kualitatif adalah menemukan teori. Next. Ya, di sini saya ambil satu pengertian. Saya mohon maaf kalau saya memberikan materi dasar-dasar karena pesertanya beragam. Saya mohon izin kepada rekan sejawat yang jauh lebih ahli, ya. Jadi Creswell menyampaikan bahwasanya penelitian kuantitatif itu adalah menghubungkan antar variabel, ya. Ada rumusannya, ada hipotesisnya, kemudian ada standar validitas dan reliabilitas, ya. Kemudian mengukur informasi secara numerik, lalu menerapkan prosedur-prosedur statistik. Nah, di sini disebutkan adanya menghubungkan antar variabel. Jadi, gejala-gejala sosial tadi ditentukan variabelnya apa. Variabel tersebut harus bisa diukur secara numerik, ya. Pernah dijumpai misalnya mengangkat tema pengaruh mutu pendidikan
bla bla bla. Nah, mutu pendidikan ukurannya apa? Karena itu ukurannya luas, ya. Jadi saat menentukan variabel, ukurannya tersebut bisa diterapkan secara numerik. Selanjutnya. Nah, dari sekian sharing rekan-rekan dosen, ya, dari tipe-tipe skripsi yang dibimbing, saya membaginya menjadi tipe ini. Ya, sebenarnya banyak tipe yang lain yang non eksperimen, ya. Namun secara garis besar saya jumpai skripsi yang dibimbing seperti ini. Yang pertama ada deskriptif, korelasi, dan kuasi eksperimen. Mungkin lebih populer orang-orang menyebutnya eksperimen, padahal kenyataannya itu adalah kuasi eksperimen, sudah tidak murni lagi eksperimennya, karena memisahkan kelompok sampel dari tempat asalnya, seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Next. Nah, bisa kita lihat di sini karena tadi secara garis besar judul-judul skripsi yang saya lihat tipenya dari deskripsi, korelasi, dan eksperimen. Jadi kalau di deskripsi menggambarkan suatu objek penelitian bisa statistik dan non statistik, ya. Karena kalau mengambil deskripsi kuantitatif maka pengujiannya ada statistiknya, ya. Kemudian variabelnya satu, namun bisa diuraikan satu persatu bila banyak, ya. Kemudian dengan survei, cirinya uraian keadaan saat ini. Sedangkan korelasi menunjukkan hubungan antar variabel. Diuji secara statistik, variabelnya 2 atau lebih. Metodenya dengan survei, nah, cirinya ini adalah dengan prediksi, lalu memahami tingkah laku. Kemudian untuk eksperimen, ya, ada menunjukkan sebab akibat di sini karena adanya treatment. Kemudian pengujiannya statistik, variabel 2 atau lebih. Nah, metodenya dengan eksperimen. Eksperimen di sini artinya ada treatment. Kemudian cirinya ada perlakuan. Selanjutnya. Nah, saya mulai dari membuat judul penelitian, ya, khususnya dalam skripsi, ya. Setidaknya dalam judul penelitian memuat unsur-unsur ini, ya, karena masih ada beberapa mahasiswa yang mengajukan judul, ya, diawali dari pengajuan judul ke prodi. Nah, unsur-unsur ini ada yang sudah lengkap, ada yang belum, ya. Yang pertama, dari judul itu harus nampak jenis atau sifat penelitiannya. Sifatnya mau deskripsikah, korelasikah, eksperimenkah, itu sudah terlihat dari sifat penelitiannya. Kalau dengan korelasi, kita familiar dengan istilah hubungan, ya, atau dengan nanti menggunakan pengaruh, meskipun sifat-sifat penelitian tersebut tidak kaku seperti itu. Rekan-rekan juga bisa menggunakan misalnya kontribusi X pada Y, dan itu tidak apa. Meskipun pada hasil hipotesisnya juga akhirnya pengaruh X terhadap Y, seperti itu. Jadi untuk judul ini terlihat mau diapakan di sini. Kemudian objek yang diteliti. Nah, ini berkaitan dengan variabel. Nah, tadi saya berikan contoh, secara logika mungkin masuk akal bahwasannya variabel yang diduga X tersebut mempengaruhi Y. Tapi kita lihat pemilihan konstruk dari variabel tersebut. Variabel yang dipilih itu bisa diukur secara numerik atau tidak. Ada teorinya atau tidak. Biasanya saya memulai ke mahasiswa itu dengan yang pertama masuk akal atau tidak. Masuk akal enggak kalau variabel Y itu dipengaruhi oleh X. Kalau pertama masuk akal, yang kedua ada teorinya enggak?
biasanya kuantitatif itu untuk pemula lebih mudah saya sarankan adalah cari teorinya. Bunyi teorinya apa, maka bisa ditentukan X dan Y. Contohnya, baru tadi pagi saya berikan contoh ke mahasiswa, contohnya tentang kompetensi pedagogik. Bunyi kompetensi pedagogik adalah kompetensi pedagogik, guru bisa mengidentifikasi karakter siswa, guru bisa mengelola kelas, guru bisa menyusun RPP. Nah, dari situ artinya dengan kompetensi pedagogik, maka dia akan mempengaruhi indikator yang lain. Kemudian subjek penelitian. Dari judul sudah nampak subjeknya apa, ya, gurukah, siswakah, kepala sekolahkah, manajerkah, karyawankah, itu nampak di judul. Kemudian lokasi juga disebutkan. Untuk yang tahun, nah ini boleh dimasukkan atau tidak. Nah ini berkaitan dengan jumlah maksimal dari judul. Ya, nah ini saya membaca judul tidak lebih dari 14 kata. Kalau masih bisa mencangkup tahun ya bisa disertakan. Kalau tidak, tidak apa yang untuk tahun. Yang penting adalah unsur-unsur yang sebelumnya. Next. Ya, ini saya berikan contoh judul penelitian kuantitatif dari survei ya, yang survei. Contohnya adalah pengaruh tingkat pendidikan, sarana prasarana, dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Karangdowo. Nah, di sini nampak pengaruh di sini adalah sebagai jenis penelitiannya, ya. Nanti ini akan diukur secara asosiatif. Kemudian objek penelitiannya di sini ada tingkat pendidikan. Yang pertama sebagai S1, sarana prasarana X2, lingkungan kerja X3, kemudian kinerja guru sebagai Y-nya. Ini sebagai objek penelitian. Lalu di judul juga terlihat subjeknya yakni guru. Lokasinya di mana? Di SMA Negeri 1 Karangdowo. Nah, ini bisa diberikan kepada para mahasiswa dalam mengajukan judul. Next. Nah, baik. Untuk latar belakang penelitian, nah ini yang paling harus nampak adalah adanya gap, ya, adanya penyimpangan. Penyimpangan apa saja, bisa dari apa yang diharapkan terjadi, penyimpangan teori dengan praktek, penyimpangan aturan dengan pelaksanaan, penyimpangan tujuan dengan hasil yang dicapai, kemudian penyimpangan masa lampau, pengalaman masa lampau yang terjadi. Nah, gap ini beberapa skripsi kadang menjadikan latar belakang itu hanya sebagai pengantar atau penjelas variabelnya apa saja. Padahal latar belakang itu menjadi fondasi riset selanjutnya. Yang nampak di gap itu apa? Nah, ini yang harus ditampakkan oleh dosen pembimbing. Selain gap ini, hal selanjutnya adalah, silakan Pak, next. Nah, yang paling penting adalah diungkapkan adanya data atau fakta. Data atau fakta tersebut menjadi studi pendahuluan, ya. Jangan sampai gap yang kita sudah argumentasikan tidak ada datanya. Nah, data tersebut bisa diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuesioner terbatas, riset, data organisasi, dokumen, ya. Misalnya saja penelitian tentang motivasi belajar, ya. Argumentasinya adalah motivasi belajar rendah, maka bisa dilakukan dengan kuesioner terbatas, ya. Kuesioner terbatas misalnya di kalangan mahasiswa. Nah, kuesioner tersebut disebarkan ke sejumlah mahasiswa, datanya, tabulasinya bisa ditampilkan sebagai studi pendahuluan untuk mendukung gap tadi.
Nah, dalam latar belakang ini harus nampak apa masalahnya, apa solusinya, mana yang terbaik. Di sini ada saya tuliskan solusi. Kenapa? Bagi paradigma kuantitatif, solusi ini bisa menjadi sebagai variabel X-nya. Ya, jadi variabel masalah. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pandangan fokus riset ya. Jadi kalau dibicarakan antara masalah riset itu adalah variabel Y ya. Karena variabel Y itu adalah variabel yang bisa dikatakan yang dipengaruhi atau yang bermasalah ya. Jadi kalau saya biasa bertanya ke mahasiswa yang menjadi masalah riset apa, itu adalah maknanya adalah variabel Y-nya. Baru variabel Y ini bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki dengan apa? Nah, itu menjadi X-nya. Kemudian dalam latar belakang juga bisa disampaikan novelty-nya. Prinsip kebaruannya bisa tampilkan di sana, signifikannya bisa ditampilkan di sana. Ya, untuk state of the art bisa di latar belakang, bisa juga di landasan teori. State of the art ini bisa berupa penelitian-penelitian terdahulu. Jadi beberapa peneliti siapa saja yang sudah pernah meriset tentang kompetensi guru. Nah, itu bisa disampaikan di sini gitu. Jadi latar belakang yang ditampilkan oleh mahasiswa itu kaya. Next. Selanjutnya identifikasi masalah. Jadi beberapa mahasiswa masih bingung apa bedanya identifikasi masalah dengan rumusan masalah ya. Jadi identifikasi masalah ini adalah berbagai masalah yang ada pada objek penelitian. Bisa dikatakan medical check up-nya ya. Jadi kalau misalnya kita batuk ya, kita harus medical check up. Kenapa nih gara-garanya? Oh, karena minum es, oh karena kehujanan, oh karena salah obat dan sebagainya. Nah, identifikasi itu seperti medical check up ya. Atau yang paling sederhana adalah pada saat Bapak Ibu masuk ke warung Padang. Wah, kalau ke warung Padang itu nanti sudah ada gambaran penyakit banyak nih misalnya. Mohon maaf, saya juga penyuka warung Padang, nggak masalah ya, tapi kan kita bicara yang sederhana. Oh, kalau masuk warung Padang udah ada nanti kolesterol, oh penyakit apa. Nah, ini identifikasi masalah seperti itu. Jadi semua masalah yang ada di objek penelitian. Nah, identifikasi masalah itu bisa pertanyaan, bisa pernyataan, semuanya benar ya. Jadi semuanya benar. Namun di Unindra secara umum saya melihatnya menggunakan pertanyaan gitu. Tapi kalau saya menjumpai ada pernyataan itu semuanya betul, boleh gitu ya. Namun kalau saya lihat di paradigmanya di Unindra gunakan pertanyaan. Nah, ini bisa dicontohkan yang ditampilkan di sini misalnya objek masalahnya adalah ketidakdisiplinan siswa. Maka bisa diidentifikasi apa saja faktor yang menyebabkan siswa tidak disiplin, apa solusi untuk mengatasi siswa, bagaimana menumbuhkan sikap disiplin, dan itu sebenarnya tidak hanya 3 poin ya, bisa banyak, ini saya hanya contoh saja. Kemudian, bila masalah yang diangkat adalah rendahnya kompetensi guru, maka identifikasinya bisa berupa apa saja faktor yang menyebabkan kompetensi guru rendah, apa saja upaya yang dilakukan oleh guru untuk dapat meningkatkan kompetensi dirinya, kemudian kompetensi guru mana yang paling rendah, bagaimana persyaratan menjadi guru. Nah, itu mahasiswa bisa mengidentifikasi. Biasanya saya gunakan analogi tadi medical check up atau masuk rumah Padang, biar dia paham, oh berarti semua penyakit yang ada di objek penelitian itu bisa dijadikan identifikasi masalah. Next. Selanjutnya batasan masalah.
Untuk beberapa semester ini, saat menguji sidang, saya sudah melihat mahasiswa mulai membatasi masalahnya secara lebih spesifik. Karena beberapa waktu sebelumnya, mahasiswa menulis batasan masalah itu mirip dengan judul, ya, mirip dengan judul seperti misalnya karena keterbatasan waktu maka penelitian dibatasi pengaruh X terhadap Y dan seterusnya, mirip sekali dengan judul. Nah, ini yang diharapkan pada batasan masalah yang ditulis oleh mahasiswa adalah bisa berupa, artinya yang tidak bisa dijelaskan di judul karena keterbatasan jumlah kata tadi. Bisa dijelaskan mata pelajarannya, siswanya kelas berapa, topik pelajarannya bagaimana. Nah, ini bisa disampaikan di batasan masalah. Jadi, tidak lagi kalimat seperti judul penelitian. Next. Kemudian rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalah bentuknya kalimat tanya, ya, tidak lagi pernyataan. Kalau ini sudah sepakat ya bahwasanya bentuknya adalah kalimat tanya dan harus bisa diteliti, ya, researchable ya, harus bisa diteliti karena ini adalah kuantitatif, ya. Bisa diteliti di sini artinya bisa diukur secara numerik, ya. Kemudian peneliti harus tahu apa saja variabel yang diukur, alat ukurnya apa, kalau menentukan motivasi bagaimana cara mengukurnya, apakah dengan kuesioner kah, ya, ataukah dengan observasi kah. Nah, itu pengukurannya yang jelas, ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya observasi, apakah bisa? Yang penting semua pengamatan gejala-gejala sosial tadi, ya, bisa diukur secara numerik. Ya. Kemudian pertanyaan penelitian harus clear, ya, tujuannya mudah mengidentifikasi variabel ya yang ada dalam pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya harus jelas, ya, tidak ambigu. Next. Nah, untuk di landasan teori, tadi saya sampaikan state of the art itu bisa di latar belakang, bisa di landasan teori. Ya, kalau di latar belakang biasanya nampak state of the art-nya adalah ditampilkannya penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian kalau di landasan teori, diawali semuanya dari variabel Y dulu, karena itu adalah yang menjadi masalah riset. Ya. Jadi variabel Y dulu diselesaikan, baru ke variabel X-nya. Untuk penelitian yang relevan, nah ini bisa mencantumkan simpulan-simpulan penelitian yang variabelnya sama, ya. Bisa juga mahasiswa menampilkan perbedaannya dengan riset yang akan diteliti. Nah, namun karena di panduan Unindra ini juga menjadi perdebatan bahwasanya di bab 2 itu tidak ada penelitian yang relevan, ada yang bilang harus dicantumkan segala macam, ya. Kalau saya mengambil jalan tengahnya, boleh mencantumkan setelah landasan teori, boleh dicantumkan masuk dalam landasan teori. Yang penting adalah ada penelitian yang relevan ini. Ya. Nah, kalau saya lihat paradigmanya beberapa kali menguji, rekan-rekan dosen banyak yang menempatkannya setelah landasan teori. Next. Selanjutnya untuk penelitian yang relevan, di sini diutamakan jurnal, ya. Biasanya untuk program sarjana tidak ada ketentuan jumlahnya, ya, tidak ada ketentuan jumlahnya. Di sini karena skripsi itu kan paradigmanya adalah mahasiswa belajar meneliti, bukan baru sudah expert sudah meneliti, baru belajar meneliti. Jadi ditekankan adalah bagaimana membiasakan mahasiswa untuk membaca jurnal,
maka penelitian yang relevan dianjurkan adalah diutamakan jurnal. Kalaupun ada skripsi, tetap ada jurnal yang lain. Itu yang disarankan, diharapkan oleh dosen pembimbing untuk menyampaikan ke mahasiswanya. Kemudian apa yang ditampilkan dalam penelitian yang relevan ini, ya, minimal ada 3. Yang pertama adalah identitas artikel. Apa itu identitas artikel? Di situ memuat judul artikelnya apa, penulisnya apa, ya, kemudian nama jurnalnya apa, itu identitas. Kemudian hasil riset dan urgensi, khususnya yang variabelnya sama, apa hasil riset dan urgensinya, serta perbedaan apa yang dilakukan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan jurnal yang relevan ini. Nah, ini yang disampaikan di penelitian yang relevan. Next. Nah, di sini bicara tentang variabel, ya. Variabel secara sederhana bisa dimaknai sebagai objek yang diteliti, bisa dimaknai semua fenomena atau gejala sosial. Nah, dalam penelitian kuantitatif perlu ditentukan variabel tersebut, tadi dikatakan bisa diukur, ya. Nah, di sini ada 4 taraf pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, pengukuran ini nantinya akan mempengaruhi termasuk statistik mana yang akan digunakan. Nah, ini bila nominal. Nah, nominal ini datanya diperoleh dengan cara kategori, ya. Posisi data setara. Contohnya misalnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, itu kan tidak bisa membedakan jenis kelamin perempuan atau laki-laki, perempuan lebih bagus daripada laki-laki, kan tidak bisa. Jadi ini dinamakan posisi datanya setara. Nah, ini nominal. Kemudian ordinal. Nah, ordinal sama diperoleh secara kategorisasi, namun ada hubungan. Ya, misalnya kalau riset kepuasan kerja, motivasi, nah ini bisa masuk dalam ordinal, ya. Kemudian interval, nah ini diperoleh dengan cara pengukuran, jadi jarak antara 2 titik diketahui. Contohnya misalnya kalau mau mengukur temperatur ada derajat Celcius, Fahrenheit, nah itu ada titik skala yang diketahui, 2 titik skala yang diketahui. Kemudian ada juga data rasio. Nah, ini namun ada titik nol absolut, ya. Jadi ada gaji, skor, jumlah buku. Nah, ini ada nol absolut di sini, maka bisa masuk dalam rasio. Selanjutnya. Nah, untuk di kerangka berpikir, nah, karena yang digunakan adalah riset kuantitatif, maka paradigmanya menggunakan deduktif, ya. Ini nanti bisa sharing Pak Niki sebagai dosen bahasa Indonesia, ya, yang mengetahui bagaimana untuk memaparkan secara deduktif, jadi hubungannya logis secara teoritik antar variabel, ya. Nah, namun bila lebih dari 1 rumusan, maka sebaiknya diberi nomor, ya, biar terlihat analis logis deduktifnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada 3 rumusan, maka diberi nomor. Rumusan yang pertama apa? Misalnya pengaruh gaya belajar terhadap prestasi. Nah, baru disampaikan analisis deduktifnya. Kemudian yang kedua apa? Nah, ini diberi nomor. Namun kalau hanya 1 rumusan tidak perlu. Next. Nah, selanjutnya di bab 2 itu ada hipotesis, yakni jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Nah, ini sumbernya dari kajian teoritik atau deduktif. Nah, dirumuskan secara naratif. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat antar pembimbing. Ada yang di bab 2 menuliskan hipotesisnya secara statistik, ada yang naratif.
Nah, ini untuk di bab 2 dirumuskannya secara naratif. Next. Nah, untuk menyusun hipotesis, ini kembali pada jenis riset kuantitatif yang dipilih. Ya, tadi di awal sudah disampaikan macam-macam tipe kuantitatifnya. Yang pertama, bila risetnya adalah deskriptif, maka hipotesisnya menggunakan hipotesis deskriptif. Nah, ini menggambarkan karakteristik ya suatu satuan awal yang menjadi fokus penelitian. Contohnya gini, jadi hanya satu variabel mandiri. Kemampuan guru berdiri paling lama 2 jam. Nah, ini diuji benarkah kemampuan guru paling lama berdiri 2 jam atau tidak. Maka hipotesisnya seperti ini. Kemudian untuk komparatif, nah komparatif ini yang perbandingan, ya, maka hipotesisnya bunyinya bisa, contohnya produktivitas karyawan PTX lebih besar dari karyawan PTY. Ya. Jadi ini mau membandingkan produktivitas karyawan antara dua perusahaan. Maka hipotesisnya bisa bunyinya produktivitas PTX lebih besar dari karyawan PTY. Kemudian untuk hipotesis asosiatif, nah ini bicara tentang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hipotesisnya bisa berbunyi terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko, ya, dengan barang yang terjual. Ini hanya contoh saja, ya. Next. Nah. Selanjutnya populasi dan sampel. Nah, dalam penelitian kuantitatif, nah ini memang lebih populer sampel, ya, digunakan sampel. Istilah sampel itu banyak digunakan oleh penelitian kuantitatif. Maka di subbab populasi dan sampel perlu ditentukan siapa populasinya, yakni sumber data secara keseluruhan. Siapa? Seluruh siswakah? Seluruh gurukah? Nah, ini disebutkan. Kemudian sampel yang merupakan bagian yang mewakili populasi. Nah, ini ditentukan sampelnya siapa. Kalau sudah ditentukan sampel, langkah selanjutnya adalah teknik sampling. Ya, jadi peneliti bisa memilih salah satu dari teknik sampling ini. Ya, apakah masuk yang probability atau non probability? Kalau yang probability ini yang memiliki semua memiliki kesempatan yang sama, ya. Ini pilihannya banyak. Ada simple random, proportional stratified random sampling, disproportional stratified random sampling, kemudian ada cluster sampling. Nah, setelah ditentukan teknik samplingnya, kalau kuantitatif selanjutnya adalah tentukan rumusnya, rumus jumlahnya. Namun yang sering ditemui adalah populasinya sudah sedikit, lalu menggunakan rumus. Nah, ini yang beberapa perbedaan pandangan. Jadi kalau jumlahnya sudah sedikit, tidak perlu, karena random ini sebenarnya adalah untuk yang jumlahnya banyak, ya. Kalau jumlahnya hanya 40, tidak perlu dimasukkan ke rumus lagi, karena itu sudah sedikit, gitu. Selanjutnya. Baik, ini ragam metode pengumpulan data, mungkin bisa dilewat saja. Nah, selanjutnya di subbab instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian di sini dijabarkan
ya, ditentukan dulu variabelnya apa. Setelah ditentukan variabelnya apa, lalu dijabarkan definisi konseptual. Jadi, makna dari variabel tersebut apa? Kemudian operasional. Operasional di sini disampaikan cara peneliti mendapatkan datanya. Operasionalnya seperti apa? Pengukurannya seperti apa? Kemudian tentukan indikator. Nah, indikator di sini sumbernya dari teori. Beberapa skripsi masih dijumpai indikator di sini ditentukan sumbernya disebutnya adalah peneliti atau mahasiswa. Nah, meskipun peneliti sudah mengolah, ya, tetap disebutkan sumber ahlinya. Kalau diolah bisa misalnya disebutkan ahlinya siapa, koma diolah. Nah, itu maknanya artinya sudah ada pengolahan dari peneliti. Kemudian selanjutnya adalah uji coba instrumen, ya, jadi dari kuantitatif lekat dengan validitas dan reliabilitas. Nah, ini tadi ada beberapa perbedaan persepsi, perlukah uji coba ini, ya. Kalau data-data tersebut adalah data-data primer, ya, maka perlu dilakukan validitas dan reliabilitas ini. Karena untuk mengukur apakah datanya cukup handal untuk diolah selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah uji persyaratan. Nah, jadi uji persyaratan ini, ya, bagi yang sudah melakukan uji persyaratan dengan baik dan benar, maka ada kecenderungan menguji hipotesisnya baik dan benar pula, gitu. Nah, di sini contohnya bagi yang menggunakan korelasi, bisa uji persyaratannya dengan linearitas, normalitas. Kemudian bagi yang menggunakan t-test, maka uji persyaratannya bisa menggunakan normalitas dan homogenitas. Bagi yang menggunakan ANAVA, bisa menggunakan normalitas dan homogenitas juga. Nah, bila uji persyaratan ini tidak terpenuhi, maka simpulannya kurang valid, ya. Jadi dengan demikian pengujian persyaratan harus dilakukan sebelum menerapkan analisis statistik. Next. Nah, kemudian untuk asumsi klasik. Nah, di sini ada beberapa pandangan perlu atau tidaknya asumsi klasik. Jadi asumsi klasik bila menggunakan ordinary least square OLS, maka uji asumsi klasik ini perlu diterapkan dalam riset, ya. Kenapa perlu diterapkan? Karena untuk mendapatkan estimasi yang terbaik. Jadi apakah model regresi yang diajukan tersebut, ya, sesuai dengan estimasi yang diinginkan, estimasinya masuk akal atau tidak. Nah, ini maka uji asumsi klasik ini perlu dipenuhi. Nah, namun kita tidak serta-merta menilai bahwasanya penelitian yang tidak menggunakan asumsi klasik ini menjadi riset yang kurang valid. Nah, di sini ada beberapa pandangan, Nah, yang pertama, kalau tidak menggunakan linearitas, bisa jadi peneliti menganggap bahwasanya model regresi ini otomatis sifatnya sudah linear, ya. Nah, kalaupun linearitas dilakukan, nah ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat linearitas tersebut, ya. Kemudian untuk uji normalitas sendiri, nah ini belum menjadi syarat bias linearitas, ya. Nah, ini beberapa pendapat saya membacanya tidak mengharuskan syarat ini wajib dipenuhi. Kemudian untuk autokorelasi, nah ini terjadi pada
time series ya, karena kalau pada cross section hampir tidak ditemui autokorelasi karena autokorelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel independennya. Untuk multikolinearitas, nah ini kalau diterapkan kalau variabel bebasnya lebih dari satu, maka perlu multikolinearitas. Sedangkan untuk uji asumsi klasik heterokedastisitas, nah ini biasanya terjadi pada cross section. Jadi dilihat dulu data tersebut time series atau cross section, maka kita bisa melihat uji asumsi klasik yang diterapkan. Next. Selanjutnya analisis data. Nah, tadi di awal ada deskriptif, kemudian untuk komparatif ya dan korelasi. Nah, di sini ada statistik deskriptif dan untuk statistik inferensial. Di inferensial sendiri ada parametrik dan non parametrik. Next. Ini mohon maaf sudah ajan, nggak apa-apa dilanjut, Pak Moderator ya. Di sini statistik deskriptif, jadi memungkinkan peneliti untuk mengorganisir, merangkum, menggambarkan observasi yang dilakukan. Nah ini gambaran informasi tersebut bisa di-display dalam bentuk distribusi frekuensi, presentasi grafik, kemudian bisa dengan measure of central tendency ya, misalnya seperti mean, median, modus, kemudian bisa dilakukan penyajian pengukuran variability. Nah, ini seperti nilai standar deviasi. Nah, ini bisa disajikan seperti ini. Nah, bisa juga statistik deskriptif tersebut menyajikan data dalam bentuk tabel atau tabulasi. Nah, ini yang sering juga digunakan oleh rekan-rekan untuk penelitian akuntansi, ya. Jadi, kalau saya sendiri untuk internal dosen-dosen penelitian, lebih sepakat untuk yang riset-riset akuntansi, perpajakan masuk dalam deskriptif kuantitatif. Next. Ya, ini tadi sudah disampaikan inferensialnya, ada non parametrik dan parametrik. Next lagi. Nah ini, jadi kalau datanya distribusinya normal, maka digunakan parametrik. Bila distribusinya tidak normal, maka digunakan statistik non parametrik. Next, Pak. Nah, ini beberapa statistik yang digunakan dalam parametrik. Kalau risetnya adalah komparasi, ya, maka bisa menggunakan, ini tergantung lagi, ini nanti macamnya akan saya coba jelaskan. Nanti kalau rekan-rekan misalnya ada masukan, nanti bisa didiskusikan. Untuk komparasi ada t-test, ada ANOVA, ada MANOVA. Kemudian kalau korelasi bisa menggunakan produk moment, regresi, canonical korelasi juga bisa. Next. Kapan menggunakan t-test? Nah, t-test di sini untuk menguji hipotesis ya, 2 min ya. Jadi kalau t-testnya independen, artinya 2 kelompok yang berbeda memperoleh perlakuan. Jadi misalnya ada kelas 7A dan 7B ya. 7A sebagai kelas yang
tidak mendapatkan perlakuan ya atau kelas kontrol, 7B-nya sebagai kelas yang mendapatkan perlakuan. Nah, ini pilih yang t-test untuk independent sample atau beberapa buku menyebutnya t-test 2 kelompok sampel. Sedangkan t-test untuk dependent artinya kelompoknya sama. Kelompoknya sama. Contohnya yang digunakan dalam riset eksperimen ini atau komparatif ini adalah satu kelompok yang sama. Misalnya hanya 7A saja. Jadi pada satu momen 7A mendapatkan perlakuan, satu sisi tidak mendapatkan perlakuan. Nah, ini kelompoknya sama. Maka gunakan t-test yang dependent atau buku lain menyebutnya dengan t-test satu kelompok sampel. Nah, ini maknanya sama. Nah, ini t-test ini biar mudah dipahami bila rumusan masalahnya seperti contoh misalnya adalah apakah ada perbedaan signifikan antara X dan Y. Jadi mau membedakan X dengan Y. Maka menggunakan t-test. Next. Selanjutnya untuk ANOVA, kapan digunakan? Nah, ini untuk menguji hipotesis untuk min-nya lebih dari 2. Jadi, apakah ada perbedaan antara X, Y, dan Z? Kalau tadi kan hanya ada 2, ini lebih dari 2. Kemudian untuk MANOVA, nah ini untuk menganalisis efeknya, efek interaksi lebih dari 2 variabel. Misalnya, adakah perbedaan X dan A, X dan B, X dan C, Y dan A, Y dan B, Y dan C. Nah, ini bisa menggunakan MANOVA. Next. Lalu untuk korelasi, nah ini untuk produk momen, nah ini kalau mencari koefisien korelasi dari variabel datanya interval atau rasio. Ya, interval atau rasio. Contohnya dengan rumusan masalahnya apakah terdapat hubungan X dan Y. Nah, ini pilihannya adalah menggunakan produk momen, ya. Tadi di awal ada perbedaan persepsi, perlukah dikonvert segala macam. Nah, karena data statistik parametrik dan non-parametrik jenis datanya berbeda, maka bagi yang menggunakan parametrik juga disesuaikan jenis datanya. Jadi harus dikonvert. Nah, itu saya pernah mengikuti seminar dari Prof. Sugiono, ya. Saya tanya Japri untuk saya mengajukan pertanyaan tentang apakah perlu dikonvert data tersebut dan jawabannya wajib, ya. Jadi harus dikonvert, disesuaikan. Kemudian untuk regresi, nah regresi untuk mengetahui bagaimana. Jadi tujuannya adalah untuk tren memprediksi melalui variabel independen, baik secara individu, ya, baik secara parsial maupun secara simultan. Misalnya rumusannya adalah apakah terdapat hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, atau X1 dan X2 dengan Y secara bersama-sama. Kemudian untuk canonical korelasi, nah ini yang saya belum pernah menemukan menguji mahasiswa skripsi menggunakan canonical. Yang paling umum adalah yang produk momen dan regresi. Kalau untuk canonical, nah ini untuk menganalisis beberapa variabel terikat, ya, dan beberapa variabel independen, ya. Contohnya rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara X dan Y1, X2 dan Y1, atau X1 dan Y2, atau X2 dan Y2, atau X2 dan Y1, X2 dan Y2. Jadi ada beberapa analisis
dari variabel baik itu dependent maupun independent. Next. Selanjutnya adalah untuk memahami korelasi. Jadi kalau nilainya negatif bukan berarti ditolak gitu ya. Jadi maknanya adalah yang pertama untuk positif, maka ya nilai variabel 1 makin besar, maka nilai variabel 2-nya juga makin besar. Contohnya, bila waktu belajarnya banyak, maka skor ulangan juga tinggi. Nah, ini berarti kan hubungannya positif. Kalau nilai yang dihasilkan negatif, nah ini maknanya adalah makin besar nilai variabel 1 menyebabkan makin kecil nilai variabel 2. Contohnya, waktu belajarnya banyak, tapi skornya kecil. Nah, ini hubungan negatif. Kemudian untuk yang hubungannya 0, nah ini tidak ada atau menentunya hubungan dua variabel. Jadi tidak ada hubungan antara orang yang pandai matematika, dia juga harus bisa olahraga. Nah, ini contohnya. Next. Selanjutnya untuk statistik non-parametrik, bagi data-data yang tidak berdistribusi secara normal, nah ini pilihan tes yang bisa dilakukan. Namun ada juga pendapat bahwa statistik non-parametrik itu adalah bisa banyak yang menyebutkan sebagai analisis statistik yang bebas uji persyaratan gitu ya, karena kan tidak distribusi normal. Nah, ini pilihannya juga karena tidak bisa distribusi normal, maka itu bebas uji. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, ini beberapa pilihan tesnya. Saya juga pernah membimbing mahasiswa, ternyata datanya tersebut tidak normal. Sebelum menentukan itu adalah non-parametrik, data tersebut bisa diperbaiki misalnya dengan menjumlah data sampel, ya, bisa juga dilihat dari indikator kuesioner yang disusun. Next. Ini terakhir bicara tentang penafsiran data setelah hipotesisnya, ya. Nah, untuk penafsiran data, nah ini bahwasanya tadi dikatakan tidak semua kuantitatif menggunakan hipotesis, gitu ya. Nah, ini khususnya untuk riset-riset yang deskriptif, ya. Bukan berarti yang tidak menggunakan hipotesis tersebut adalah riset kualitatif, gitu. Tidak, karena untuk riset-riset seperti misalnya untuk akuntansi atau perpajakan, itu kan tidak memerlukan. Next. Nah, ini yang terakhir, setelah dihitung pemilihan rumus statistiknya untuk menguji hipotesis, ya, maka keputusannya diambil, nah ini, membandingkan T hitung dengan T tabel. Kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak, ya, maka H1-nya diterima. Tetapi sebaliknya bila T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, demikian. Pak Niki. Baik, sebelum beralih ke Pak Niki, karena tadi Pak Kaprodi membukanya dengan pantun, saya juga mau menutup presentasi ini dengan pantun, ya. Join diskusi, jangan lupa sarapan.
Nah, yang nggak sarapan baru megang perut. Roti gandum pakai selai. Terima kasih sudah mendengarkan materi diskusi sampai selesai. Ke. Terima kasih.